silakan ini Bang Effendi. Iya enggak, ini kalau saya tuh kalau sama-sama dengan Bang Fahri Hamzah pasti saya jadi pengagumnya. Karena dia seperti mengajarkan kita sesuatu yang ada di kepala kita terus dia tampilkan ke Tapi depan. nggak ada elektabilitasnya bos. Bukan itu. Gak usah curcol ya, gak usah bukan. curcol. Pasti ada tapinya kalau saya sudah gitu. Nah, kalau muji biasanya ada tapinya. Ya, tapi yang rasional juga. Tapinya itu adalah kalau dia sedang tidak digelora, apakah akan seperti ini berbicaranya? Nah, itu. Enggak, bagus loh ini. Ini perlu dijawab ya. Iya dong, keren kan supaya kita semua. Jadi saya buat partai politik dengan kesadaran Ya. bahwa saya tidak suka pemainan belakang di dalam politik. Politik Indonesia itu 85% diatur dari belakang. Orang ini semua nggak fair. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Oke, itu hampir sama. Menikam orang dari belakang semua. Ini Mana hampir- berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Itu kelakuan partai politik. Maka saya mendirikan partai politik. Karena saya mau kultur egaliter ada dalam partai politik. Manggut-manggut Kan ini yang Pak. kita ya. lakukan. Enggak, buat. Ya. Saya muncul lagi pertanyaan saya pada waktu itu ya. Tapi ini sudah dia jawab sebetulnya. Walaupun saya waktu itu past tense itu was ya. Iya, Jadi past sudah tense, past tense. it was past tense, Iya, oke. iya, was. Kalau dia pada waktu ikut walk out nggak jadi 20%. Dijawab juga, Saya juga. jawab lagi ya, Nah. saya jawab lagi. Undang-undang mengharuskan saya memimpin sidang. Kalau saya tidak memimpin sidang, saya tinggalkan kekuasaan atau saya tinggalkan jabatan saya. Saya tidak boleh berpolitik dengan jabatan hanya karena kepentingan kelompok saya. Masa ada hakim, karena dia nggak setuju dengan keputusan hakim, dia keluar. Saya harus ada di ruangan, setuju atau tidak setuju dengan keputusan. Makanya saya mengatakan saya memimpin sidang karena tata tertib mengatakan harus ada 2 pimpinan di depan, tapi saya tidak setuju dengan keputusan teman-teman. Masa sikap fair seperti ini dicemooh? Masa kita mau berpolitik juga? Tuh. Seolah-olah kalah Ya. menang itu matters. Enggak. Kalah menang tidak matters. Enggak. Kita nggak boleh menjegal keputusan negara hanya karena kita nggak setuju. Ya, Baik, oke. silakan Setuju. ini. Itu Enggak. soal lain, Pak. Saya setuju yang soal ini. Walaupun setuju gara-gara itu terjadilah 20% gitu. Iya. Enggak apa-apa itu realitas. Mendukung. Enggak walk out. Walk out. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi itu fakta. Nah, saya tertarik tadi untuk Ya, enggak, dua-duanya menolak. Cuma kalau saja Bang Fahri Hamzah itu where ya. If Bang Fahri Hamzah where Where? outside. Begini Pak Andre, ada satu orang di situ, Ya. Pak Novanto. Sebenarnya kalau dia tetap ketok palu, akan termuncul perdebatan aja Iya, betul. soal sah tidaknya Iya. sidang. Karena Tapi undang-undang itu mengatakan- quorum, iya. gitu. Jadi beginilah, saya tidak boleh hanya karena politik dan kepentingan pribadi saya meninggalkan tugas. Saya sudah di depan. Dan sidang itu memang harus bikin keputusan. Toh saya tidak ikut. Saya kan tidak ikut dukung yang 20%. Saya interupsi mengatakan saya tidak setuju 20%. Enggak, kita Cukuplah itu, masa karakter seperti itu dianggap tidak benar begitu. Enggak. Saya cuma mau Takut mengatakan. lagi nih Effendi Ghazali. Enggak, saya cuma mau mengatakan ada bagian-bagian dari sejarah yang akhirnya membuat perlawanan itu bisa menjadi lebih kuat atau kemudian seperti sekarang. Kita masuk ke dalam sebuah labirin yang kita tidak tahu harus mulai dari mana coba. Orang yang memperjuangkan misalnya itu ya. Apanya? Yang setuju ya. Ya udah. Enggak, saya sudah lupa sih. Udah lupa Ya. saya, udah lah. Nanti Iya. ada gilirannya Bang Andre. Saya ntar lagi mau ke Iya, Bang oke, Andre. oke. Nah, saya mau mengatakan begini ya. Betul, kita kan dalam komunikasi politik atau dalam politik ada tadi katanya aktivis, kemudian civil society, dan kemudian akademis gitu ya. Walaupun akademis ini juga bisa juga diragukan posisinya lagi sebagai apa. Akademis sejati atau spin doctors. Yang lagi dibayar sama Bohir juga bisa juga kan. Itu juga faktanya ada demikian gitu. Nah, tapi yang mau saya katakan, kita melihat bahwa perubahan posisi itu, bahkan perubahan posisi dalam menentukan capres cawapres itu, lainnya kalau kita seperti tadi, Desember dapat nomor punggung atau nomor partai, Januari atau Februari primary ya, atau kaukus, kemudian Agustus itu maksud saya pemilu serentak, supaya hasilnya presiden yang terpilih itu tidak membuat presiden petahana menjadi lemdak begitu lama kan, sampai 20 Oktober. Kita nanti kalau presidennya terpilih 14 Februari 2024,
ada berapa bulan? 8 bulan plus 6 hari. Presidennya akan menjadi ya antara presiden dan tidak lah ya. Sampai 20 Oktober 2024. Tapi lihat berbasis, ada suhu ya Pak Zainal. Berbasis presidensial threshold yang seperti ini pun kata-kata bahwa wakil presiden tidak penting itu menjadi relatif. Coba lihat ya. Kalau sudah mengenai itu, sebetulnya public spare yang sesungguhnya itu toilet. Itu nggak bisa diwakili. Dan aturannya jelas, harus menghadap ke depan kalau gitu. Nggak bisa menghadap ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Nah, balik soal yang tadi, bahkan untuk penentuan cawapres pun yang kita bilang, dalam sistem presidensial, ya kalau dia tidak ditugaskan, kalau presidennya tidak mangkat, tidak mengundurkan diri, nggak terlalu penting, menjadi begitu pentingnya, sampai orang bisa mengambil keputusan pada saat-saat terakhir, dengan mengabaikan logika presidensial threshold ya. Contoh ya, itu Pak Jokowi mendapatkan Pak Maruf Amin pada detik-detik terakhir. Ketika ada 2 restoran, di sini ada restoran lagi rapat, di depan restoran sudah siap calon presiden, wakil presiden lain. Yang bajunya sudah dikasih ke istana dan lain-lain gitu. 2 restoran, kalau nggak salah depannya restoran Padang, kurang lebih gitu ya. Padahal justru partai pengusung ini yang paling gampang memenuhi presidensial threshold. Basis utamanya PDIP pada waktu itu 109 dari 560 anggota DPR. Tinggal nambah sedikit lagi kan untuk tercapai langsung misalnya tetap Pak Jokowi dan Mahfud MD misalnya. Nah sebaliknya Gerindra ya yang waktu itu harusnya relatif lebih bersusah payah untuk mendapatkan presidensial threshold malah bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dari partainya sendiri. Hebat nggak logikanya? Betul kan? Jadi ini bahaya juga nih. Kita bicara, kita batalkan logika presidensial threshold. Kalau logikanya jadi seperti ini, ya kan bagaimana logika tadi bohir, oligarki, dan hal-hal yang seperti tadi. Itu yang disebut kalau Anda nominasi dulu baru dapat elektabilitas, sama dengan kalau dalam komunikasi politik disebut magical number. Jadi ada orang-orang yang begitu dia didaftarkan di KPU itu angkanya 3 kali lipat. Karena orang sudah mengatakan ini benar calon nih. Kalau sebelumnya kan calon-calon bayangan kita seperti pada hari ini. Calon arisan. Iya, nah. Oh ya masih otak-otak di Lapo Kopi ya. Nah dulu harapan kita banyak pada relawan. Walaupun sekarang ada partai lain yang marah betul sama relawan. Ya kan? Padahal relawan itu persis seperti yang digambarkan Bang Fahri Hamzah tadi, dia yang mencoba menyampaikan dari awal, kami ingin orang ini karena gagasannya ini, terus lama-lama untuk menghindari oligarki atau bohir, itu fundraising, angkanya seberapa, dengan aturan yang ketat dari pemerintah, nggak boleh di atas $25 misalnya, atau perusahaan berapa. Tapi sekarang nih aneh juga nih, saya tahu satu teman relawan itu yang beberapa kali tampil di televisi, dia adalah petinggi betul di Jokowi Mania, ketua mungkin ya gitu ya. Iyalah namanya Kemarin narsum di sini. Saya lupa namanya gitu. Terus dia kemudian menjadi ketua Ganjar Pranowo Mania. Oh ya, ya itu juga salah satu persoalan dengan aktivis kita, kemudian dengan akademisi kita jumlahnya berkurang karena banyak ke BUMN kurang lebih begitu ya. Komisaris, Bismillah komisaris. Iya. Melatih intelektualitasnya di BUMN. Walaupun bidangnya nggak terlalu pas tapi bisa kan tempat berlatih di situ. Nah, yang mau saya katakan betapa orang dari Jokowi Mania yang harusnya hari ini masih Jokowi Mania karena Jokowi masih presiden menjadi Ganjar Pranowo Mania. Karena Ganjar dimintakan supaya bisa mendapat tiket. Tapi ada kalimat kalau Ganjar nanti tidak jadi mendapat tiket, maka dia akan memilih Prabowo. Kan saya agak bingung nih. Ini bagaimana pada hari ini relawan bisa memecah dirinya menjadi 3 posisi. Masih di Jokowi Mania, tapi mengusulkan Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo nggak dapat tiket, akan mendukung Prabowo. Nah inilah kita, inilah Indonesia kita. Tepuk tangan Dan inilah untuk Pak Rahma Effendi Ghazali. Sarita.